Kerajaan Ternate dan Tidore, dua kekuatan besar di Maluku. Kerajaan Ternate dan Tidore adalah dua kerajaan yang pernah menjadi kekuatan dominan di Kepulauan Maluku, Indonesia, selama berabad-abad. Keduanya memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia, terutama dalam perdagangan rempah-rempah yang menjadi pusat perhatian dunia pada masa itu. Artikel ini akan mengulas secara mendalam sejarah, kejayaan, dan persaingan antara kerajaan Ternate dan Tidore serta pengaruh mereka dalam perkembangan sejarah Nusantara. Asal-usul dan pendirian kerajaan Ternate dan Tidore. Kepulauan Maluku, yang dikenal sebagai Kepulauan Rempah-Rempah, terdiri dari beberapa pulau utama, termasuk Ternate dan Tidore. Di pulau-pulau ini, dua kerajaan besar muncul dan berkembang, Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Kerajaan Ternate didirikan sekitar abad ke-13 oleh seorang tokoh yang kemudian dikenal sebagai Kolano, Raja pertama. Wilayah kekuasaan Ternate mencakup Pulau Ternate dan beberapa pulau sekitarnya. Sebagai kerajaan yang terletak di pusat perdagangan rempah-rempah, Ternate dengan cepat menjadi kaya dan berpengaruh. Kerajaan ini juga dikenal dengan nama Gapi, yang dalam bahasa lokal berarti Ternate. Pada masa kejayaannya, Ternate menjadi pusat perdagangan cengkih, salah satu komoditas yang sangat berharga di dunia pada waktu itu. Kerajaan Tidore didirikan tidak lama setelah Ternate. Juga pada abad ke-13, kerajaan ini berpusat di Pulau Tidore dan memiliki wilayah kekuasaan yang mencakup sebagian besar Kepulauan Halmahera serta pulau-pulau di sekitarnya. Sama seperti Ternate, Tidore juga menjadi pusat perdagangan rempah-rempah, terutama cengkih, dan berinteraksi dengan pedagang-pedagang dari Arab, Persia, India, dan akhirnya Eropa. Persaingan dan konflik Ternate-Tidore. Meskipun kedua kerajaan ini berbagi banyak kesamaan dalam budaya dan ekonomi, mereka sering terlibat dalam persaingan dan konflik. Persaingan antara Ternate dan Tidore terutama berkaitan dengan upaya untuk menguasai perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan. Perang saudara dan aliansi. Pada abad ke-15 dan ke-16, persaingan antara Ternate dan Tidore semakin memanas. Kedua kerajaan ini sering terlibat dalam perang, baik secara langsung maupun melalui aliansi dengan kekuatan luar. Ternate sering bersekutu dengan Portugis, sementara Tidore bersekutu dengan Spanyol. Aliansi ini semakin memperumit konflik, mengingat adanya persaingan global antara Portugis dan Spanyol. Peran Portugis dan Spanyol. Kedatangan bangsa Portugis pada awal abad ke-16 menandai babak baru dalam sejarah Ternate dan Tidore. Portugis mendirikan benteng di Ternate pada tahun 1512 dan mulai terlibat dalam politik lokal, seringkali memperparah konflik antara kedua kerajaan. Di sisi lain, Spanyol datang ke Tidore pada tahun 1521 dan membentuk aliansi dengan Sultan Tidore sebagai tandingan terhadap pengaruh Portugis di Ternate. Konflik dan perang. Persaingan antara Portugis dan Spanyol di Maluku tercermin dalam konflik-konflik antara Ternate dan Tidore. Salah satu perang terbesar adalah Perang Sultan Hairun, tahun 1536 sampai tahun 1570, di mana Sultan Hairun dari Ternate mencoba mengusir Portugis dari wilayahnya karena pengkhianatan dan penindasan yang dilakukan oleh mereka. Konflik ini berakhir dengan pembunuhan Sultan Hairun oleh Portugis, yang memicu kemarahan besar di Ternate. Pengusiran Portugis dan Spanyol. Setelah pembunuhan Sultan Hairun, putranya, Sultan Babuloh, berhasil mengusir Portugis dari Ternate pada tahun 1575. Sultan Babuloh kemudian memimpin Ternate menuju kejayaan dan mengkonsolidasikan kekuasaan Ternate di Maluku. Di sisi lain, Tidore terus berjuang melawan dominasi Spanyol hingga akhirnya berhasil mengusir mereka pada akhir abad ke-17. Kejayaan dan pengaruh budaya. Meskipun sering terlibat dalam konflik, Ternate dan Tidore juga dikenal dengan kontribusi mereka terhadap perkembangan budaya dan agama di Maluku. Islamisasi Maluku. Kedua kerajaan ini berperan penting dalam penyebaran Islam di Maluku. Ternate dan Tidore mengadopsi Islam pada abad ke-15, yang kemudian menjadi agama resmi kerajaan. Dari Ternate dan Tidore, Islam menyebar ke seluruh Maluku dan sebagian besar wilayah Indonesia Timur. Budaya dan sastra.
Ternate dan Tidore juga dikenal dengan kekayaan budaya mereka. Tradisi lisan, sastra, dan seni berkembang pesat di kedua kerajaan ini. Beberapa naskah kuno, seperti Syair Sultan Babullah dari Ternate, menjadi bagian penting dari warisan sastra Indonesia. Sistem pemerintahan, Ternate dan Tidore memiliki sistem pemerintahan yang terorganisir dengan baik. Sultan, sebagai pemimpin tertinggi, didukung oleh dewan bangsawan dan ulama yang memerintah berdasarkan hukum adat dan syariah Islam. Sistem pemerintahan ini menjadi model bagi banyak kerajaan di wilayah Nusantara. Kemunduran dan warisan, pada abad ke-17, pengaruh Ternate dan Tidore mulai menurun seiring dengan meningkatnya dominasi kolonial Belanda di Maluku. Meskipun demikian, kedua kerajaan ini tetap memegang peran penting dalam sejarah dan budaya Maluku. Pengaruh Belanda, kedatangan Belanda pada awal abad ke-17 menandai awal dari berakhirnya kekuasaan besar Ternate dan Tidore. Belanda, melalui Verenigde Oostindische Compagnie, VOC, berhasil menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku dan secara bertahap mengurangi kekuasaan sultan-sultan di Ternate dan Tidore. Perang Tidore Belanda, Sultan Nuku dari Tidore, tahun 1780 sampai tahun 1805, adalah salah satu tokoh yang paling terkenal karena perjuangannya melawan dominasi Belanda. Perjuangan Sultan Nuku melawan Belanda menjadi simbol perlawanan rakyat Maluku terhadap kolonialisme. Warisan budaya, meskipun kekuasaan politik mereka menurun, warisan budaya Ternate dan Tidore tetap hidup. Bahasa, tradisi, dan adat istiadat yang berkembang di kedua kerajaan ini masih dipraktikkan oleh masyarakat Maluku hingga saat ini. Kerajaan Ternate dan Tidore juga meninggalkan sejumlah bangunan bersejarah, seperti Benteng Toluco dan Benteng Kalamata di Ternate, yang menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu mereka. Kesimpulan, kerajaan Ternate dan Tidore adalah dua kekuatan besar di Maluku yang memainkan peran penting dalam sejarah Nusantara. Persaingan mereka untuk menguasai perdagangan rempah-rempah membawa keduanya menjadi pusat perhatian dunia, sekaligus membawa mereka ke dalam konflik yang melibatkan kekuatan-kekuatan global seperti Portugis dan Spanyol. Meskipun mengalami kemunduran di bawah dominasi Belanda, warisan budaya, sastra, dan tradisi yang diwariskan oleh kedua kerajaan ini tetap hidup dan menjadi bagian penting dari identitas Maluku hingga hari ini. Kejayaan Ternate dan Tidore adalah bukti bahwa wilayah Nusantara pernah menjadi pusat peradaban dan perdagangan yang sangat penting dalam sejarah dunia.